paspor. Bukunya ini seperti paspor dan dari SMP pun bisa bekerja ke Korea. Sertifikat rumah atau tanah. Nah ini teman-teman. Baik, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, tentunya Wahono Channel, yang selalu mengajak Anda semuanya melihat apa saja yang ada di Korea dan bagaimana cara kerja ke Korea. Tentunya selalu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, tetaplah semangat bekerja, semangatlah untuk meraih cita-cita Anda, membahagiakan keluarga Anda. Baik teman-teman, pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin bekerja ke Korea melalui jalur P2P ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi, persiapkan sebelum teman-teman mendaftar bekerja ke Korea melalui jalur P2P. Oke, adapun syarat-syaratnya akan saya bacakan setelah yang satu ini. Menyelesaikan soal-soal orang-orang Korea. Baik teman-teman, syaratnya ada beberapa syarat, ada 10 syarat yang harus teman-teman penuhi sebelum teman-teman bekerja ke Korea melalui jalur P2P ataupun mendaftar bekerja ke Korea melalui jalur P2P. Oke, yang pertama adalah laki-laki ya tentunya. Untuk jalur P2P ini perempuannya jarang sekali tidak ada. Saya rasa tidak ada untuk jalur P2P buat perempuan. Jadi semuanya laki-laki. Syaratnya adalah laki-laki untuk usia 20 sampai 30 tahun itu belum mempunyai pengalaman. Dan sedangkan yang sudah berpengalaman diawali dari mulai usia 20 tahun sampai 35 tahun. Mungkin kalau sudah punya KTP boleh ya. Contohnya 18 tahun seperti itu sudah boleh bekerja. Tapi dalam pengetahuan saya dari teman-teman saya yang sudah bekerja di Korea melalui jalur P2P, untuk syaratnya adalah 20 tahun ke atas. Jadi 20 tahun sampai 30 tahun itu yang belum pengalaman, yang sudah pengalaman 20 tahun sampai 35 tahun seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk KTP. Tentunya semuanya sudah mempunyai KTP ya. Jika tidak mempunyai KTP, segera mencari KTP di kelurahan terdekat ataupun kecamatan terdekat. Jadi agar mempunyai KTP, seharusnya semuanya sudah mempunyai KTP. Dan untuk yang ketiga, memiliki kartu KK atau kartu keluarga ya teman-teman, dan akta kelahiran. Nah di sini pasti teman-teman ketika mendaftar apapun, bekerja apapun harus mempunyai KK. Ini syarat utama buat pendaftaran atau daftar bekerja ke Korea melalui jalur P2P. Dan selanjutnya, memiliki paspor yang masih berlaku atau masih aktif ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai paspor. Jika kerja ke luar negeri tentunya harus mempunyai paspor. Dan sebelum mempunyai paspor, kita harus mempunyai paspor terlebih dahulu kalau punya bekerja ke luar negeri ya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, memiliki buku pelaut. Nah ini teman-teman, buku pelaut yang dinamakan buku pelaut itu seperti nama lainnya Siaman Box ya. Buku pelaut itu Siaman Box. Jadi seperti paspor. Bukunya ini seperti paspor dan warnanya juga hijau. Dan di situ tercantum nama teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan seperti itu. Jadi mendapatkan buku pelaut ini teman-teman. Selanjutnya memiliki sertifikat BST atau yang disebut juga Basic Safety Training. Nah teman-teman bisa mencari sendiri di mana nanti kita mendapatkan
ini sertifikat ini nanti akan saya jelaskan di mana kita harus mencari basic safety training ini atau yang disebut juga sertifikat BST. Dan selanjutnya memiliki bukti hasil medical check up atau MCU ya kalau dinamakan dalam bahasa Latinnya, seperti itu, MCU. Nah, itu harus check up teman-teman, harus sehat, badannya sehat, ekstranya juga sehat, jadi tidak mempunyai penyakit apapun. Karena jika kita mempunyai penyakit tidak bisa bekerja di Korea, karena di Korea itu pekerjaannya sangatlah keras sekali, jadi berbeda dengan pekerjaan di Indonesia. Oke, selanjutnya yang nomor 8, memiliki ijazah pendidikan minimal SMP atau sederajat. Nah, sudah saya katakan dari kemarin di video saya yang di bawah ini, ijazah SMP mendapatkan gaji puluhan juta rupiah. Dan ini salah satu syarat untuk bekerja ke Korea melalui jalur P2P adalah ijazah minimal SMP ya teman-teman. Jadi SMP pun bisa bekerja ke Korea. Jangan khawatir yang punya ijazah SMP. Baik, selanjutnya SKCK yang masih berlaku dengan sidik jari pemilik. Nah, jika kita ingin bekerja ke Korea ataupun bekerja melamar, sekarang kalau melamar di pabrik-pabrik pun kita harus mempunyai SKCK. Tapi kalau kita bekerja di Indonesia, SKCK cukup sampai Polres ya, Polres dan Polsek, sampai Polsek. Tapi kalau kita bekerja ke luar negeri, SKCK kita harus sampai Polda, Polda Jatim, Polda Jateng, seperti itu. Jadi sangat perlu sekali. Kemarin karena saya dari Jawa Timur, jadi saya Polda Jatim. Oke, selanjutnya yang terakhir, memiliki sertifikat rumah atau tanah. Nah, ini teman-teman bedanya bekerja di Korea jalur P2P dan G2G. Kalau G2G tidak memerlukan sertifikat tanah atau sertifikat rumah untuk jaminan. Jadi kalau untuk bekerja di Korea jalur P2P itu harus mempunyai sertifikat buat jaminan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, banyak kesamaan antara jalur P2P dan G2G teman-teman. Ini kalau jalur P2P ini yang sangat sama sekali dengan syarat-syarat jalur G2G fishing. Ini sama, hampir sama. Perbedaannya cuma satu saja, sertifikat rumah dan sertifikat tanah tidak membutuhkan untuk jalur G2G. Tapi kalau jalur P2P membutuhkan sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Di antara salah satu tersebut. Karena di situ nanti akan ada jaminan. Nah, untuk kontrak kerjanya, gajinya, fasilitasnya, dan biaya administrasinya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja syarat-syarat yang bisa teman-teman ketahui sebelum teman-teman bekerja ke Korea melalui jalur P2P, agar teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu untuk ingin bekerja ke Korea jalur P2P. Jadi teman-teman tidak tergesa-gesa, terburu-buru, istilahnya kalau orang Jawa gedandapan, persiapkan terlebih dahulu syarat-syarat ini sebelum teman-teman mendaftar bekerja ke Korea jalur P2P. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kesempatan kali ini. Lain waktu saya akan membahas tentang kontrak kerja dan gaji serta fasilitas biaya administrasi juga. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Baik teman-teman, tetap semangat, tetap ikuti channel saya jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara bekerja ke Korea dan apa saja yang ada di Korea. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.